Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Truk yang mengangkut buruh pabrik tebu bertabrakan dengan truk di Jalan Mendikung, Jaling Pantin, Lampung Tengah. 3 orang tewas dan 8 luka-luka. Banjir merendam permukiman dan jalan raya di Bandar Lampung. Pasangan suami istri di Bandar Lampung ditangkap polisi karena menjual anak perempuan di bawah umur yang dijadikan sebagai PSK. Kebakaran ini meludeskan sebuah gudang toko swalayan di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Rabu sore. Kobaran api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar. Selain gudang, api juga menjalar ke mes karyawan swalayan. Kebakaran menyebabkan kepanikan warga. Mereka membantu petugas damkar memadamkan api dengan alat seadanya supaya kebakaran tidak meluas ke permukiman. Menurut warga, kebakaran diketahui setelah api berkobar besar dan asapnya membumbung tinggi. Saat kejadian, mes sedang kosong karena pegawainya sedang bekerja di toko. Dugaan sementara penyebab kebakaran korsleting listrik, namun untuk pastinya masih dalam penyelidikan polisi. Kebakaran gudang dan mes pegawai swalayan tidak merenggut korban jiwa. Kerugian akibat kebakaran itu ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bandar narkoba berlari dan bersembunyi di sebuah kandang tempat penggemukan ternak sapi di Desa Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah saat dikejar polisi. 3 orang ditangkap, yaitu Heri Irawan, Rian Purwanto, dan Ahmad Rusadi. Ketiganya warga Desa Buyut Ilir yang rumahnya tidak jauh dari tempat mereka ditangkap. Balik. Buka. Dari penggeledahan di tempat ini, polisi menyita 1 paket besar berisi lebih dari 1 kilogram sabu-sabu. Penangkapan ketiga tersangka mengundang perhatian keluarga dan tetangganya. Mereka mengejar dan menyerang polisi untuk membebaskan para tersangka. Massa yang marah merusak 4 mobil polisi menggunakan kayu dan batu. 3 mobil kacanya pecah dan 1 mobil rusak berat. Kericuan pada penyergapan 3 bandar narkoba ini mereda setelah Kapolres Lampung Tengah tiba di lokasi. Polisi bertekad tegas memberantas narkoba. Meski mendapat perlawanan dari keluarga, polisi tetap membawa ketiga tersangka ke Mapolres Lampung Tengah untuk ditahan. Pemeriksaan polisi mengungkap ketiga tersangka adalah jaringan pengedar narkoba antar provinsi yang mendapat pasokan sabu-sabu dari luar negeri. Pemain organ tunggal bernama Rizky Bajang ini tak berkutik saat ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung pada Senin siang. Ia ditangkap saat main organ tunggal di sebuah hajatan di Teluk Betung Selatan. Rizky Bajang merupakan salah satu petolan geng motor di Bandar Lampung. Ia jadi buronan polisi setelah menganiaya seorang pemuda hingga jarinya putus pada Desember 2022 lalu. Pemeriksaan polisi mengungkap geng motor yang dipimpin Rizky Bajang beberapa kali membuat onar di jalan raya Bandar Lampung. Mereka tawuran dengan geng motor lain dan menyerang pengendara motor dengan senjata tajam. Kegarangan pentolan geng motor Rizky Bajang sirna di kantor polisi. Ia menangis saat akan dijebloskan ke tahanan. 2 pentolan geng motor yang dipimpin Rizky Bajang telah ditangkap lebih awal.
Dari penangkapan mereka, polisi menyita berbagai senjata tajam dan motor. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama. Ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Berakhir sudah pelarian Husni Amiruddin, 58 tahun, terpidana kasus korupsi pengadaan buku sekolah di Dinas Pendidikan Lampung Tengah yang buron selama 6 tahun. Ia ditangkap petugas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Lampung Minggu siang. Selama buron, Husni bersembunyi di rumah mewah di Waihalim, Malir, Lampung. Keluarga sempat menghalangi penangkapan, namun akhirnya terpidana bisa dibawa ke Lapas Rajabasa untuk menjalani hukumannya. Menurut pihak kejaksaan, terpidana kabur setelah mangkir dari panggilan Kejati Lampung terkait kasus korupsi pengadaan buku dan alat peraga dari dana alokasi sekolah di Dinas Pendidikan Lampung Tengah 2010 lalu. Terpidana sebelumnya sudah divonis 7 tahun penjara dan denda 9,6 miliar rupiah. Setelah divonis itu, ia melarikan diri. Husni Amiruddin kini dijebloskan ke penjara untuk meneruskan hukumannya. Dua remaja putri yang mengendarai motor berboncengan jadi korban penjamretan di Jalan Laksamana Malahayati, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Minggu malam. Korban bernama Yola Ayu Saputri dan adik perempuannya. Menurut Yola, pada Senin siang, penjamretan terjadi saat ia dan adiknya usai mengambil uang di ATM yang tak jauh dari TKP. Dua pelaku yang mengendarai motor itu diduga sudah mengintainya sejak ia mengambil uang di ATM. Dalam perjalanan pulang, pelaku menarik tas berisi uang dan 2 ponsel milik korban. Tak hanya itu, pelaku juga menendang motor Yola hingga terjatuh. Kedua remaja putri ini menderita luka akibat jatuh dari motor itu. Penjamretan dilaporkan Yola ke polisi sektor Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Dia juga menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Desa Waisindi Hanuan di Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat ternyata menyimpan harta karun wisata yang disebut air terjun Waidetum. Selain elok, air terjun ini juga jernih dan segar. Lokasinya mudah dijangkau karena tidak terlalu ekstrim. Namun, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 15 menit dari ujung perkampungan dan melintasi sawah serta sungai dangkal. Sepanjang perjalanan, pengunjung disuguhi pemandangan alam pedesaan yang asri dan menyejukkan. Perjalanan akan lebih menyenangkan jika sambil bersenda gurau dengan teman. Sampai di lokasi, para pengunjung langsung tergiur mandi di air terjun. Para pengunjung dimanjakan sensasi kesejukan hasil perpaduan air terjun dan alam yang masih hijau. Banyak pengunjung memotret momen ini untuk diunggah di media sosial. Seru lah, indah juga pemandangannya, nggak jauh dari jalan raya kesininya. Ya, setelah sampai sini pemandangannya bagus, indah, suasananya sejuk juga, airnya bersih, alami. Untuk gerakan pertama, kita akan memperbaiki jalan menuju wisata dan juga mungkin tempat peristirahatan kayak base camp kecil atau gimana untuk menunjang pariwisata Waidetum ini. Air terjun Waidetum bisa ditempuh dengan motor atau mobil dari pusat kota Krui selama 30 menit. Bagaimana? Cocok bukan masuk dalam daftar tempat wisata yang ingin Anda tuju akhir pekan besok? Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.